Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini kita bertemu melalui Sarota Jemaat Shilo Campagaya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami menikmati hari yang baru. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini dapat menuntun kami melalui hari ini. Ini doa kami, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 23 ayat 21 sampai 25. Ulangan 23 ayat 21 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita kadang melihat ada orang-orang yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain, tetapi di lain sisi mereka mengabaikan diri sendiri dan keluarganya. Apa artinya pengorbanan diri bagi orang lain jika hidup secara pribadi dan bagi keluarga menjadi berantakan? Oleh karena itu, keduanya harus diberikan perhatian yang sama. Pagi hari ini, melalui firman Tuhan, kita diajarkan dan kita bisa memperoleh pesan yang kita bisa pakai untuk kepedulian terhadap orang lain dan kepada diri kita sendiri. Peduli kepada orang lain, yaitu pertama, peduli terhadap nasib budak yang melarikan diri. Mungkin mereka lari dari penindasan atau tekanan dari majikannya. Itu bisa kita lihat pada ayat 15 dan 16 sebelum nas kita di atas. Kedua, peduli terhadap sesama saudara dengan tidak memungut bunga. Itu pada ayat 19 dan 20. Hanya kepada orang asing mereka diizinkan mengenakan bunga pinjaman. Kebanyakan orang asing datang untuk berdagang, sementara sebagian besar dari penduduk Israel adalah petani. Hal ini menekankan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan makanan di dalam perjalanannya. Itu pada ayat yang ke-24 dan ke-25 dari perikop kita pagi hari ini. Peraturan ini dirancangkan untuk orang-orang yang dalam perjalanan jauh yang tidak sempat membawa bekal makanan. Adapun kepedulian terhadap diri sendiri dan keluarga itu diwujudkan dengan cara peduli terhadap integritas pribadi sehingga tidak sembarangan bernasar. Bila sudah bernasar, yang bernasar harus menepatinya dengan sungguh-sungguh. Itu kita lihat tadi pada ayat yang ke-21 sampai 23.
peduli terhadap diri sendiri dengan menjaga kesucian hidup dan integritas pribadi, itu berarti kita menghormati Tuhan. Memperdulikan orang lain dan memberi perhatian terhadap diri sendiri harus diberikan porsi yang seimbang. Dengan peduli terhadap diri dan orang lain, itu akan mewujudkan kasih yang sesungguhnya. Demikian renungan kita pagi hari ini. Terpujilah Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami sudah membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengambil bagian dalam hidup kami, dapat kami aplikasikan dalam langkah hidup kami selanjutnya. Engkau yang menggenapinya Tuhan. Melalui kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa buat cuaca yang kurang menentu yang lagi melanda kota kami Makassar Tuhan. Engkau tahu kondisi saat ini kami dalam kondisi waspada banjir. Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik bagi umat-Mu Tuhan. Biarlah cuaca yang datang hari ini itu bisa lebih bersahabat lagi Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan normal. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Tuhan kiranya menggenapkan kebahagiaan mereka bersama keluarga, dan di pertambahan usia ini Tuhan, biarlah kebijaksanaan, hikmat itu tetap Engkau tambahkan juga kepada mereka, sehingga mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara-saudara kami, mungkin lagi ada yang dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi dokter yang tidak kelihatan Tuhan, yang menyertai mereka dalam proses penyembuhan, sehingga mereka bisa kembali merasakan kesehatan yang semakin baik, dan mereka tetap bisa melaksanakan aktivitas keseharian mereka. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Ibu pendeta kami di Jemaat Shiloh Campagaya, berikan mereka senantiasa hikmat, berikan mereka senantiasa kesehatan, dan berkati mereka dalam kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, serta pelayanan mereka. Kami juga berdoa buat segenap majelis gereja dan anggota jemaat, pengurus OIG yang ada di Jemaat Shiloh Campagaya. Tuhan tetap menyertai mereka dalam kehidupan pribadi, serta keluarga mereka dan pekerjaan serta pelayanan mereka. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa beralaskan kasih karunia anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam melaksanakan aktivitas kita di hari ini. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.